hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Nah, balik lagi di PB Ina. Kali ini kita ngomongin ganda campuran. Ada Rehan Lisa yang kalah juga di Korea Open Super 500. Menurut Ciu nih, apa sih yang harus dilakukan Rehan Lisa untuk bisa balik lagi ke top performance-nya kayak dia waktu itu semifinal French Open, juara di Bitburger. Sedangkan kalau hasilnya juga nggak baik kayak kemarin juga bakal ngaruh kan ke mental dia. Iya, yang menjadi PR utama sekarang tuh Coach Harry akan berbuat apa setelah ini? Ya. Karena pasangan-pasangan itu sudah cukup lama lah dikasih kesempatan dan harapannya ya ekspektasi ya pasti meneruskan kayak bangsanya Oi Butet dan kawan-kawan. Tapi kan ini belum terjadi. Nah, apakah satu akan ada rolling pertukaran pasangan atau kalau pasangan ini dipertahankan mau sampai kapan? Kan gitu ya Le. Dan kita melihat tuh betapa susahnya bagi Rehan Lisa untuk kembali naik setelah cukup lama loh ini dicoba ya untuk terus menaikkan level dan belum berhasil gitu. Nah, apakah ada apa penghalang utamanya? Saya rasa kok Coach Harry akan lebih tahu soal hal ini. Tapi merolling pasangan sekali lagi itu gak gampang. Kedua, kalau bicara mentor di sektor ganda campuran ini lagi nggak ada Le. Jadi ini juga PR yang menurutku susah ini. Lumayan gitu ya. Karena ganda campuran tuh kan selalu juga disorot untuk menjadi andalan Indonesia. Tapi kali ini kalau lihat posisi ini cukup lumayan ketinggalan dibandingin ya top-topnya China, Korea dan kawan-kawan. Nah, ini yang benar-benar jadi pertanyaan besar. Bang? Oke Ci, aduh jadi harusnya ada Ci Debi nih yang di sini nih yang pas nih yang untuk mengulas ganda campuran. Jadi kalau dari sisi gua kemarin ngelihat di Olimpiade tuh pemain ganda campurannya dari Cina, cowok itu kayak lebih mendominasi banget dan saya kan memang namanya YouTuber sering lihat di YouTube ya Ci. Asik. Jadi lihat Lu yo nggak tapi? jadi lihat latihannya mereka tuh memang bener-bener harus ekstra banget ya seperti apa yang mungkin Ciliana sama si Tontowi juga lakuin. Maksudnya cowoknya nih kurang gimana Pak? Kurang mendominasi. Iya, jadi kurang mendominasi dalam artian dari sisi powernya, dari sisi speednya. Mereka tuh bener-bener bisa megang banget, ngendaliin si ceweknya supaya lebih memudahkan banget si ceweknya. Jadi gitu. menurut lu Rehan tuh lambat gitu Bang? Ya menurut gue sih ya kurang lebih gitu ya. Ya coba deh, gue seneng banget lihat latihannya pemain-pemain Cina tuh di YouTube tuh gue lihat kan. Ya ada yang beberapa di spill kayak 4-1 gitu ya. Iya. Jadi dia ada yang sebenarnya sih secara metode kita mungkin nggak kalah ya Ci. Cuman mungkin dari sisi mentalitas merekanya, apalagi kan udah ada yang pada berkeluarga juga kan. Mereka mentalitasnya kayak memang itu dia bener-bener profesional banget gitu. Jadi bener-bener latihannya secara teknisnya tuh dia bener-bener bisa. Saya ngelihat tuh wah bola-bola pressingnya dia benar-benar matang, speednya dia jaga banget di situ, di lapangan dia benar-benar fokus banget, latihan powernya, latihan strengthnya dia benar-benar dia harus benar-benar full banget di situ gue lihat. Tapi kalau menurut saya sih ya Rehan secara individu itu bolanya nggak enak loh. Bagus terutama bola half court ya. Itu dia Bola spekulasinya. bapaknya lah gitu iya, itu spekulasinya tuh bagus gitu. Tapi emang mungkin secara tenaga emang nggak sebesar Zheng Shui atau kalau yang deket, contoh deketnya Jordan. Jordan kan sekali naik bisa mati gitu. Ini kalau Rehan kan butuh 2, 3, 4 kali smash baru mati gitu. Tapi dia bisa tahan nggak sampai dari day one, kalau dia sampai ujung sampai final, lu bisa tahan nggak main sampai kayak gitu terus gitu. Karena kalau Leongdae juara Olimpiade 2008 secara smash nggak kenceng. Tapi dari 1 sampai terakhir dia mainnya bakal kayak gitu konsisten terus gitu. Cuman kalau aku lihat tuh sekarang posisi cowok ganda campuran rata-rata tinggi, gede, smashnya kenceng. Nah itu ngolah kalau misalkan yang cowoknya biasa Yuta lah katakan ya, itu dia juga
segampang apa untuk menang gitu ya. Ibaratnya mau ngolah pun kalau kena smash yang sebegitunya di ceweknya nih, ya abis juga kan ya. Nah ini kayaknya apa ada perubahan ke sana? Kok nggak ada ya, kulihat tuh dari kemarin main mix cowok yang biasa-biasa aja, nggak ada. Kencang semua. Kencang semua. Kencang dan Iwe, cepat. Partnernya Itu Wang Yakyung sih udah di atas banget deh. iya Senjiwe. Ya ini si Malaysia Tang Jae, Toh juga itu sangat pinter banget loh. Dan Iya. berani mainnya. luar biasa. Tapi kan belakangnya juga semesnya Iya, Tang Jae itu nyemes aja udah pokoknya. Sades Iya, gitu tuh. kan ya. Nyemes ngecop gitu. Hong Kong, Tang Cuman. Tang Cuma pinter banget. Terus secara nyemes nggak kencang loh. Iya. Tapi emang coveringnya bagus banget. Iya. Tapi maksudnya setinggi itu, segahar itu gitu ya. Nah ini kita mau gimana? Secara mungkin kalau lihat format atau kita punya pemain kan berarti Linov, Rehan, ya Amri. gitu. Namri. Adnan ya. Ya kan berarti harus ada cara nih. Kalau nggak mau badan nggak bisa segede itu, smash nggak bisa sekencang itu. Iya. Nah kita mau kayak gimana kan? Karena mereka sekarang kok masangnya itu semua kayak gitu. Termasuk China yang baru kemarin juga Iya. lumayan bagus. Zembang gitu. itu juga bagus. Ngeri. Terus Wang Yangze itu masih muda juga loh. Nah, itu dia maksudnya Le. Setelah dilihat-lihatin dari kemarin, kok beda ya. Mereka cari pemain cowoknya yang beneran kayaknya geber tuh poin, geber tuh tujuan poin gitu. Kalau dulu kan mungkin kalau kayak Yuta kan geber juga belum tentu lah masih bisa dikembaliin kayaknya kayak gitu. Tapi ya mungkin juga ceweknya juga harus kuat ya. Oh pasti kalau itu. Kalau kita lihat Kim Won Ho secara itu banyak di depan loh, ketimbang partnernya juga banyak di belakang kan gitu. Berarti apakah emang harus dipecahkah Rehan Lisa, Rinaftari? Karena yang di bawah Adnan udah dipecah, Amri udah dipecah, udah mulai cari-cari siapa, Jafar udah sama Felis, back to back kemarin juga juara. Apa emang harus begitu kah dipecah? Iya, kalau mau mecah ya sekarang. Dan kalau melihat hasilnya setelah dipasang berapa saat belum menggembirakan, ya saatnya dipecah. Cuman pasangannya nih harus kayak gimana? Ini juga jadi pertanyaan besar. Pertanyaan kedua lagi, kalau dipecah lebih baik apa enggak? Kan gitu ya, Le. Nah, itu yang harus benar-benar jawab. Karena mecahnya ini dipasanginnya juga nggak bisa partner junior senior banget. Nggak bisa ya? Iya Ya, bisa, tapi secepat apa buat ngejar? exactly, secepat apa dan waktunya nyampe enggak untuk target jangka panjang, kan itu yang juga harus dihitung gitu loh, Le. Bang? Ya makanya Ci, perubahan kan antara metode latihannya ataukah Lu perubahan pasangannya. nggak? Terusin gitu. Makanya kan apakah memang secara perubahan partnernya yang harus coba diganti gitu kan. Coba makanya kan kita lihat dari beberapa pasangan ini kan ya mungkin memang benar-benar kayak tadi Andre juga bilang, ya ceweknya pun juga nggak boleh jomplang, benar-benar harus saling melengkapi juga, benar-benar harus saling ekstra juga gitu. Dan kayak tadi Andre juga bilang mengenai masalah beberapa karakter tipikal pemain kan memang ada yang berbeda-beda. Kayak Rehan dia punya rally, dia punya bola-bola pressing, dia punya bola-bola halus, ya dia bisa konsisten nggak kayak gitu. Ya itu yang benar-benar harus, sebenarnya kayak tadi yang Andre bilang, sebenarnya ya udah PR-nya dia mau benahin apa. Dia udah punya bola bagus, mungkin lebih ke powernya, mungkin ke ekstra fisiknya. Dia benar-benar harus, ya nggak bisa mau main alus-alus gitu tapi dia nggak bisa konsisten kayak tadi Andre bilang, kayak Leongdae, kayak Yuta. Berarti kan kayak Yuta dari 1 sampai 2.21 konsisten terus, bahkan lompatnya aja saya lihat nggak berhenti kanan kiri, bola-bola drop shotnya itu jahat banget saya lihat kayak gitu. Jadi benar-benar dia konsisten banget. Ya mudah-mudahan sih dari pola latihannya sih, selain mungkin ada dari perubahan di sektor partnernya. Ya ini memang komunikasi jadi gampang-gampang susah ya bagi semua sektor ganda. Nah ini apakah deadlock di sana ada? Tapi yang jelas ya kalau bukan pemain yang killer harus tahan, memang tahan dalam kualitas top 10 tuh kayak gimana kan itu kan, Le, bukan tahan dalam kualitas yang lain loh gitu. Nah terus aku mau ngomongin soal Dejan sama Glo. Dejan sama Glo menurutku juga ada di fase yang sama nih. Kemarin back to back dikalah di first round, di Jepang kalah di first round, di Korea kalah first round. Apa sih yang bikin Dejan Glo lu padahal ini menurutku lebih komplit ya seharusnya gitu. Secara tenaga ada, secara pengalaman Glo jauh lebih banyak ketimbang Tari, ketimbang Lisa, jauh lebih panjang secara karir main gitu. Tapi masih belum bisa tembus lagi nih Dejan sama Glo. Mungkin ya apa Dejan
harus ke Cipayung kah, atau Glo karena emang Glo udah umur? Menurut Ciuni gimana? Ya ini memang satu hal yang tricky. Kalau aku ngelihat bukan masalah lagi dia nggak berkembang ya, tapi menurutku malah ada stagnan, berhenti gitu. Tadinya dipush secara permainan itu Dejan biar cepet naik dari level. Itu benar-benar dipush ya, sepush-pushnya itu. Push-pushnya. Terus kita ngelihatnya, bagus ya hasilnya gitu. Tapi kok setelah berjalan di sini, di titik yang menurutku udah harusnya lebih settle, kok ternyata enggak, malah kalah yang menurutku tuh yang bukan seharusnya mereka tuh kalah gitu. Nah ini kan bisa menjadi bahan yang dipikirkan, apakah juga faktor sparring dibutuhkan oleh mereka gitu, atau faktor yang lain gitu, atau mereka merasa justru di titik ini permainannya bukan semakin berani, mereka semakin banyak berpikir. Ya kan kadang gitu, ngejar tuh enak loh tapi Pas mempertahankan tuh emang mempertahankan susah. apa naik lagi gitu, PR yang jauh lebih besar daripada itu. Karena menurutku juga sparring sangat penting, krusial gitu, karena ya oke Dejan Glo sparringnya cowok gitu, tapi secara pace main, tempo main lawan ganda putra itu beda. Itu beda gitu. Kalau mungkin kalau yang di pelatnas jauh lebih banyak pilihannya, tapi kalau di klub di Jarum kan ya siapa sih pilihannya? Meli, Bobby, terus nggak ada lagi kan, paling ganda putra. Ganda putra itu yang menurutku agak juga yang kurang lah di Dejan Glo gitu. Iya, itu jelas kalau bicara sparring mereka terbatas Iya. gitu kan. Apakah itu menjadi faktor? Ya memang harus diuji. Tapi yang jelas yang itu ya ada kekurangannya di situ lah gitu. Tapi sekali lagi ini dalam posisi mereka bukan mengejar, tapi kok setelah dalam posisi sekarang mereka tidak bisa mempertahankan permainannya. Ini menjadi pertanyaan besar karena memang nih uji-ujian semua pemain di situ sih, Le. Biasa ngejar tuh nggak terlalu ya bukan nggak terlalu ya susah gitu ya, tapi Susah. bukan sesuatu yang terkomplikated. Jadi ujian para pemain biasanya kalau udah di peringkat yang seharusnya mau naik lagi, nah itu dia bisa stagnan, malah turun, hilang, atau malah bisa naik kayak gitu. Ya berharap nanti buat Dejan Glo, Rehan Lisa, Rinov Tari dan Amri Adnan dan lain-lain semua bisa cepat menemukan yang terbaik secara main, secara hasil pertandingan juga, dan latihannya juga bisa lebih baik lagi dan hasilnya juga makin baik. Dan jangan lupa Jebret Media mengadakan Santini Jebret Media Award tanggal 26 September, ada 21 kalau nggak salah nomininya. Itu periode vote-nya di tanggal 26 Agustus sampai 25 September 2024. Itu bisa di vote di www.jebretmedia.com. Ini stepnya, 1, sign up. Itu gampang banget kok. Tinggal cet. Ciuni udah ngevote belum? Belum. Belum ngevote diri sendiri. Jadi bisa ngevote perwakilan badminton, ada Ciuni, ada Debbie, ada Badminton Talk, ada Fajarian, ada Grego, ada Coach Herli, dan ada PBSI di federasi. Jadi jangan lupa di vote di www.jebretmedia.com. Dan jangan kemana-mana, kita balik lagi di PB Ina. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.